Anda bertanya, kami menjawab. Salam Kristen terkasih, saya sangat senang bisa hadir bersama Anda dalam episode baru acara harian Anda bertanya, kami menjawab. Dalam program ini kami menerima pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen, Alkitab, dan kehidupan Kristen. Dan kami berusaha untuk memberikan jawaban yang alkitabiah dan juga logis. Kami menerima banyak pertanyaan tentang topik yang akan muncul di layar selama episode berlangsung. Saya mendorong Anda jangan ragu untuk menghubungi kami. Dan salah satu pertanyaan yang kami terima berbunyi, apakah Kristus benar-benar disalibkan dan mati atau hanya tampak demikian bagi mereka? Apakah Kristus benar-benar mati atau hanya terlihat seperti itu sementara dia diangkat hidup-hidup ke surga? Untuk jawab pertanyaan ini kita akan bertemu setelah rehat. Tentu saja pertanyaan ini selalu berulang, apakah Kristus benar-benar mati atau hanya tampak demikian bagi mereka? Apakah dia disalibkan dan mati? Atau hanya terlihat seperti itu bagi mereka? Untuk menjawab keraguan ini dan penyangkalan terhadap penyaliban Kristus, kita harus membahas sedikit tentang penyaliban Kristus secara alkitabiah. Apa yang dikatakan kitab suci tentang penyaliban Kristus dan bagaimana penyaliban Kristus dalam terang akal dan logika? Apakah akal dan logika dapat menerima gagasan tentang penyaliban Kristus? Apakah ada penyebutan dalam Alkitab tentang penyaliban Kristus? Tentang kematian Kristus dalam Yohanes 3:14-16 kitab suci dengan kata-kata Kristus sendiri mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini yang disampaikan oleh Kristus, ia menyatakan keharusan kematiannya dengan ditinggikan di atas kayu salib, sama seperti ular ditinggikan di tiang. Jadi saya memiliki dua hal yang menunjukkan keniscayaan kematian Kristus dan keniscayaan kematian Kristus yang ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Tetap jika kita membaca Markus pasal 10 ayat 33, kita akan melihat pernyataan lain dari Kristus di mana dia berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Perhatikan tempatnya, Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Perkataan yang saya baca ini diucapkan oleh Kristus sendiri. Dalam ayat ini ada banyak pernyataan. Ada pernyataan tentang tempat kematiannya yaitu Yerusalem, dan pernyataan tentang siapa yang akan menangkapnya. Dia berkata para imam dan ahli Taurat. Dan ada pernyataan tentang apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Mereka akan mencambuknya dan meludahinya lalu membunuhnya. Jadi dia tidak hanya akan menderita tetapi Tuhan akan menyelamatkan dari kematian. Tidak. Dia akan dibunuh. Mereka tidak hanya akan membunuhnya, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Dan banyak pernyataan, semua ini dikatakan oleh Kristus sendiri. Kita juga dapat membaca Lukas 24 ayat 25 dan 26, pernyataan Kristus kepada para pengikutnya di Emmaus. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Keharusan bahwa Kristus harus mati telah diketahui dalam kitab-kitab para nabi. Mereka bersaksi tentang hal ini. Kemudian dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 ia berkata, dalam nubuatan tentang 70 minggu, sudah ke-62 kali 7 masa itu, Mesias akan dilenyapkan. Apa arti dilenyapkan? Itu tidak berarti diangkat ke surga. Dilenyapkan berarti mati, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dengan beberapa pernyataan Alkitabiah, dari banyak yang ada kita melihat keharusan kematian Kristus secara Alkitabiah. Kitab para nabi dan Kristus sendiri menyatakan kepastian kematiannya. Karena secara sederhana Kristus tidak datang hanya untuk melakukan mujizat lalu meninggalkan bumi dan naik ke surga tanpa mati. Mujizat tidak membutuhkan kedatangan Kristus. Ia bisa melakukan mujizat dari surga karena ia maha kuasa. Tetapi ia datang menjadi manusia agar ia mati dalam tubuh ini. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Tetapi
Apa yang dikatakan oleh logika dan akal sehat tentang penyaliban Kristus bukan hanya ayat-ayat Alkitab? Apakah penyaliban Kristus sesuai dengan logika dan akal sehat? Mari kita lihat bersama kapan Kristus disalibkan. Ia ditangkap di Taman Getsemani pada tanggal 14 bulan Ibrani, yaitu bulan lunar, ketika bulan purnama. Jadi pada tanggal 14 bulan purnama dan ia ditangkap di taman di mana ada sekelompok kepala pengawal bait suci dengan obor. Apakah menurut Anda sekelompok orang dengan obor dan lentera pada tanggal 14 bulan lunar saat bulan purnama akan bingung tentang sosok Kristus? Apakah mereka bisa tertipu bahwa itu bukanlah Kristus? Mereka mengenalnya dan Yudas datang bersama mereka, mengetahui tempat itu dan menciumnya serta berkata, "Orang yang aku cium dialah orangnya." Jadi logikanya pada tanggal 14 bulan lunar ketika bulan purnama cahayanya jelas, penglihatannya jelas, banyak obor dan lentera memberikan penerangan yang cukup, para prajurit yang datang untuk menangkap Kristus tidak mungkin tertipu. Tetapi ada hal lain ketika Kristus ditangkap. Ia tidak langsung dibawa ke kayu salib, melainkan melalui 6 pengadilan, 3 pengadilan agama dan 3 pengadilan sipil atau politik. Di dalam pengadilan agama, ia berdiri di hadapan Kayafas dan Hanas serta di hadapan Mahkamah Sanhedrin. Dalam pengadilan politik, ia dihadapkan kepada Herodes dan Pilatus. Selama pengadilan ini, Kristus diinterogasi dan ia menjawab. Suaranya jelas, tinggi badannya juga jelas, rupanya jelas. Semua orang yang pernah melihat Kristus dalam pelayanannya hadir dan bersaksi tentangnya dan mereka berkata bahwa mereka tidak menginginkan dia. Biarkan dia disalibkan dan lepaskan Barabas. Dalam semua ini apakah Pilatus bisa tertipu? Apakah Kayafas bisa tertipu? Apakah Hanas bisa tertipu? Apakah Mahkamah Sanhedrin bisa tertipu? Apakah otoritas Romawi yang sangat teliti dalam mengadili perkara bisa tertipu? Dan semua ini memberitahu kita bahwa bukti Alkitabiah logis dan rasional tentang kematian Kristus. Kitab suci memberitahu kita bahwa dia harus mati. Logika, alasan, dan sejarah memberitahu kita bahwa dia harus mati dan bahwa dia memang mati. Dan Injil yang diberitakan Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan saya simpulkan permisalan terkasih dan katakan kepada Anda, Kristus tidak datang untuk membuat mujizat dan meninggalkan bumi tanpa salib, tetapi Kristus datang supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut. Jadi inti dari kedatangan Kristus adalah bahwa dalam tubuhnya dia pergi kayu salib dan mati di kayu salib dan membayar harga dosa-dosa kita di kayu salib dan bangkit. Pada hari yang ketiga, mujizat tidak membutuhkan bahwa ia turun dari surga. Siapa yang membelah laut merah di hadapan umatnya? Ia tidak perlu datang ke bumi. Siapa yang memadamkan kekuatan api bagi 3 orang di perapian yang menyala-nyala? Ia yang melakukannya. Tetapi tidak perlu turun ke bumi. Namun Kristus datang mengambil tubuh dan pergi kayu salib supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut. Jadi Kristus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Dan saya akan menemuimu di episode berikutnya. Tuhan menyertaimu. Anda bertanya, kami menjawab.